Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya anak-anak, tetap semangat pada cuaca yang dingin ini ya. Dan hari ini anak-anak semua belajar di rumah ya untuk hari Sabtu ini 22 Januari 2002. Nah, jangan lupa anak-anak selalu mempelajari materi dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita masih di tema 5 ya, mempelajari tentang cuaca subtema 3. Pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia, pembelajaran yang ke-6. Ini adalah pembelajaran terakhir dari subtema 3. Kita membahas tentang materi tolong-menolong, cara menjumlahkan pecahan berpenyebut sama, dan mencari makna kata menggunakan kamus. Ayo kita pelajari sama-sama. Nah, yang pertama adalah pelajaran PPKN tolong-menolong. Kamu telah mengetahui berbagai bentuk keragaman di masyarakat. Meskipun begitu, kamu harus tetap rukun dan saling menghormati. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kerukunan dan persatuan. Salah satunya adalah sikap saling menolong. Tolong-menolong adalah saling membantu antar sesama manusia. Membantu tanpa pamrih berarti tanpa mengharapkan imbalan. Kita harus memiliki sikap tolong-menolong karena manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Dalam hal ini, manusia disebut sebagai makhluk sosial. Sikap tolong-menolong dilakukan tanpa membedakan latar belakang, suku, bangsa, dan daerah asal. Nah, ini ya, anak-anak sudah mempelajari tentang keragaman yang ada di sekitar kita. Nah, keragaman itu apa saja sih keragaman kita sebagai bangsa Indonesia? Banyak sekali ya anak-anak, latar belakangnya seperti kita berbeda bahasa, keyakinan, adat istiadat, suku, dan apa? Dan latar belakang ya anak-anak. Nah, meskipun kita berbeda-beda dan memiliki keragaman yang berbeda juga, tetapi kita tetap ya anak-anak menanamkan sikap tolong-menolong. Nah, sikap tolong-menolong ini kita tanamkan sejak kita masih kecil. Nah, artinya saat ada orang membutuhkan, memerlukan bantuan kita segera ya anak-anak membantu menolongnya tanpa membeda-bedakan latar belakang tersebut. Nah, tolong-menolong ini juga kita lakukan dengan hati yang ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Anak-anak tahu bahwa kita ini adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri ya anak-anak. Nah, artinya kita pasti memerlukan bantuan dari orang lain jika kita mengalami kesusahan ataupun lain-lainnya. Nah, di sini contohnya ya anak-anak, membantu teman yang terjatuh dari sepeda. Nah, ini anak-anak bisa lakukan seperti di sekolah, membantu teman yang tidak memiliki pulpen atau pensilnya, anak-anak bisa meminjamkannya ya, seperti itu. Lalu membawakan teman ke UKS jika teman demam. Nah, itu ya. Oke, berikutnya adalah pelajaran matematika, cara menjumlahkan pecahan berpenyebut sama. Cara menjumlahkan pecahan dapat dilakukan dengan cara berikut. Nah, seperti materi kemarin juga sudah Bu Guru bahas ya, dan Bu Guru beri latihan pada anak-anak bahwa menjumlahkan pecahan berpenyebut sama, ini yang dijumlahkan adalah pembilangnya saja. Mengambil dua pembilang kemudian dijumlahkan. Yang kedua, mengambil penyebut yang sama dari setiap pecahan. Contoh hasil penjumlahan dari
3 per 9 tambah 2 per 9, lalu 3 per 9 tambah 2 per 9 sama dengan, nah ini yang dijumlahkan ya anak-anak. Nah 3 tambah 2 itu 5. Nah 3 tambah 2 itu 5 per 9. Nah penyebutnya tetap sama, tapi pembilangnya ini yang dijumlahkan ya anak-anak. Nah anak-anak bisa lihat di latihan buku paket ya. Di latihan buku paket halaman 165. 165 anak-anak kerjakan di buku tugasnya ya. Anak-anak kerjakan lalu kirim di Google Classroom. 165. Oke, sekarang pelajaran bahasa Indonesia, mencari makna kata menggunakan kamus. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, semua kata yang terangkum di dalamnya adalah kata-kata baku atau resmi. Dengan menggunakan KBBI, kita dapat menemukan arti dari kata-kata sukar yang belum dipahami dengan benar. Nah, anak-anak lihat, perhatikan contoh berikut ini. Kesenian, nah, kata kesenian tidak bisa langsung dicari di bagian kamus yang dimulai dengan huruf K. Karena merupakan kata berimbuhan. Kata-kata dalam kamus selalu disusun berdasarkan kata dasarnya. Jadi, kata kesenian dapat ditemukan dalam arti seni yang dimulai dari bagian kamus berhuruf S. Nah, anak-anak cari ya, saat anak-anak menemukan kata kesenian, anak-anak jangan membuka di bagian huruf K-nya, tetapi cari di bagian huruf S. Senian, seni yang ditemukan dalam arti seninya. Seni, jadi di huruf S anak-anak cari, nah maka akan ketemu kesenian. Nanti seni dan kesenian karena ini kata berimbuhan. Oke anak-anak, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Seperti biasa, sebelum kita mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa ya. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.